Aku bukan menantu sampah. Bab 765 Pengusiran Keluarga. Rocky tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa selama kamu bisa membuat anggota keluarga Su yakin kepadamu, tapi jika kedepannya terjadi masalah kepadamu, jangan cari aku." Dengan percakapan itu tiba-tiba membuat Jenny tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak mempunyai kemampuan seperti itu, meskipun dia menjabat sebagai kepala keluarga, mungkin dia masih akan ditindas. Namun dia adalah ibu kandung dari putrinya, meskipun putrinya sebagai kepala keluarga, dia tetap ibu dari kepala keluarga tersebut. Begitu terpikirkan hal ini, tiba-tiba Jenny merasa lega, dan segera terlihat sombong lagi. Dia menatap Aurel dengan tidak sungkan dan berkata, "Aurel, sekarang kamu sudah melihatnya kan, putriku adalah kepala keluarga Su selanjutnya. Jika kedepannya kamu masih meneriakiku lagi, jangan salahkan aku kalau aku membereskanmu." Kak Jenny, aku tidak berani." Aurel mengerang di dalam hatinya dan segera berpura-pura menghormatinya. Dia merasa sangat marah, tetapi dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Dulu dia sangat meremehkan Jenny, dan selalu mengejeknya, tetapi Jenny tidak berani menggertak di depannya seperti ini, dan selalu berhati-hati untuk menyenangkannya. Dan pada akhirnya sekarang Jenny mulai mengintimidasi, dan berpura-pura menjadi serigala berekor besar, dan hampir membuat Aurel jatuh ke belakang karena emosi. Jenny sangat bangga, berjalan mengelilingi anggota keluarga Su dengan berkacak pinggang, dan mencaci maki kerabat keluarga Su yang pernah merendahkannya dulu. Dia menjadi pusat perhatian dan menjadi kecanduan. Perasaan ini benar-benar sangat nyaman. Dulu dia dimarahi oleh anggota keluarga Su, sekarang dia menunjuk hidung sekelompok orang ini dan tidak ada yang berani melawannya bahkan masih menghormatinya. Jonathan telah pingsan, Farrell mengumpulkan keberanian untuk memegang stempel keluarga Su dengan baik, dan menyerahkan kepada Rocky dengan kedua tangannya. "Tuan Rocky, mohon terima stempel keluarga Su." Rocky mengambilnya, dan tidak menatapnya sama sekali. Pada saat ini, Dewi mulai berjalan ke depan, dan berbisik kepada Rocky, "Suamiku, memintaku untuk mengendalikan keluarga Su bukankah sedikit tidak baik? Istriku, jika bukan kamu yang mengendalikan keluarga Su masih tetap akan sama seperti dulu lagi." Rocky mendongak dan menyerahkan stempel keluarga ke tangan Dewi. "Apakah kamu masih ingin kembali ke masa lalu, dan membiarkan ibu menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya?" Dewi mengerutkan keningnya dan segera menggelengkan kepalanya dengan tegas. Seumur hidup Jenny sudah telah hidup dengan tunduk kepada anggota keluarga Su, bagaimanapun juga dia juga tidak ingin ibunya seperti dulu lagi. Rocky berkata dengan lembut lagi, "Istriku, mulai sekarang jika ada yang berani melawan atau tidak mendengarkan perintahmu, serahkan semuanya kepadaku." "Suamiku, terima kasih," kata Dewi dengan rasa berterima kasih. Dengan adanya perkataan suaminya ini, dia semakin percaya diri. Di bawah pengelolaannya, dia harus membalikkan pengaruh jahat keluarga Su, dan tidak akan sombong seperti sebelumnya. Setelah menyerahkan stempel kepala keluarga kepada Dewi, Rocky duduk di kursi Grandmaster, dan mengeluarkan perintah kedua dengan bermartabat. Kedua, usir Aurel sekeluarga dari keluarga Su. Mulai sekarang siapa yang berani berhubungan dengan Aurel sekeluarga, juga akan diusir dari keluarga Su. Setelah mendengar perintah ini Aurel membeku beberapa saat kemudian tiba-tiba berteriak, "Kenapa aku juga anggota keluarga Su?"
Kenapa mengusir keluargaku? Rocky mencibir karena kamu telah memicu pertengkaran di belakang dan menghancurkan hubungan darah. Dan mengenai anakmu Leon, dia telah melakukan hal buruk terhadap istriku, aku juga tidak akan melepaskannya. Setelah selesai berbicara, dia berdiri dari kursi Grandmaster, berjalan ke depan Leon, dan menendangnya dengan keras. Prak! Lengan kanan Leon seketika patah diinjak oleh Rocky. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menjerit dengan keras. Rocky tidak bergeming dan terus menendangnya beberapa kali, dan membuat tulang lengan kiri dan kedua kaki Leon menjadi patah. Ah! Petik 2. Jeritan kesakitan Leon bergema di halaman rumah besar keluarga Su. Aurel berteriak dengan menyayat hati dan mengutuk dengan putus asa. Rocky, dasar pembawa bencana, kamu berani memperlakukan anakku seperti ini, aku tidak akan mengampunimu. Istrimu hamil, dan janinnya pasti akan lahir dalam keadaan mati. Raut wajah Rocky menjadi dingin, dan mengedipkan mata kepada Bonaro. Bonaro segera melangkah maju, dan menamparkan Aurel ke kiri dan ke kanan beberapa kali. Aurel dipukuli sampai menjerit kesakitan, dan beberapa giginya terlepas. Rocky berkata dengan dingin, jaga mulutmu baik-baik, jika berani mengatakan anakku sekali lagi, ini adalah akhir ceritanya. Setelah selesai berbicara, dia menendang dada Leon dengan keras. Prak! 4 tulang rusuk Leon diinjak sampai patah seketika, kotoran dan air kencingnya sampai keluar karena kesakitan, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjerit. Melihat kondisi anaknya yang sangat tragis, tiba-tiba Aurel menjadi sangat ketakutan, bersujud di lantai dengan putus asa. Aku salah, aku tidak berani mengutuk anakmu lagi, mohon biarkan anakku tetap hidup, aku bersedia meninggalkan keluarga Su dan tidak akan kembali lagi. Sekelompok keluarga Su yang berada di samping ketakutan melihat pembunuhan yang bertekad dari Rocky dan tidak berani bersuara. Bahkan Farel, kakak kandung dari Aurel, pada saat ini juga menciut seperti kura-kura, dan dia bahkan masih membenci Aurel di dalam hatinya. Jika bukan karena adiknya yang bodoh ini, iri dengan aset Jenny, mencarinya dan berdiskusi bagaimana untuk merebutnya, hari ini tidak akan terjadi hal seperti ini. Pergi! Rocky menggeram dan langsung menendang Leon hingga terlempar 2-3 meter jauhnya. Seluruh tulang Leon telah patah, dan telurnya juga pecah, wajahnya bengkak seperti kepala babi, tubuhnya penuh dengan darah dan sudah menjadi orang cacat. Bahkan jika dia dilarikan ke rumah sakit untuk menyelamatkannya, mungkin kedepannya ingin berjalan seperti biasa juga tidak bisa, dan hanya bisa merangkak di lantai seperti seekor anjing. Pada saat ini, Rocky berbicara lagi dengan dingin, mengenai hutang keluarga kalian yang sebesar 120 miliar, aku juga tetap akan menagihnya, kalian harus mengembalikan kepadaku dengan tepat waktu. Dan Aurel sekeluarga sudah bukan anggota keluarga Su lagi, jika besok tidak melunasi hutangnya, maka jangan menyalahkanku untuk menggadaikan aset keluarga kalian sebagai jaminan. Aurel memeluk anaknya yang penuh dengan darah, menangis dengan terisak-isak. Sekarang dia menyesal. Saking menyesalnya sampai menamparkan dirinya sendiri. Kenapa dia harus cemburu kepada Jenny, dan ingin merebut aset keluarga Jenny? Tepat pada saat ini, sebuah sosok masuk dengan terburu-buru, plak menamparkan Aurel dengan 2 tamparan keras, dan memarahinya dengan menyayat hati. Dasar wanita sialan, aku sudah memberitahumu sejak awal, jangan mencari masalah dengan Rocky. Kamu masih tidak mendengarkanku,
Sekarang pihak bank datang memeriksa akun rekening, ingin perusahaanku untuk melunasi hutang, rumah dan perusahaan telah disita, semuanya karenamu pembawa sial. Rocky mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" Setelah sosok itu selesai marah, tiba-tiba dia bersujud di depan Rocky dan menarik rambutnya dengan sedih. "Master Rocky, aku adalah Torik, suaminya Aurel. Aku juga tidak menyangka istriku melakukan hal jahat ini. Mohon Master Rocky bermurah hati, lepaskan aku dan beri jalan keluar kepada perusahaanku." Rocky berkata dengan dingin, "Aku sudah pernah memberi jalan, kalian sendirilah yang tidak berjalan di jalan itu. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak berperasaan." Setelah selesai berbicara, dia memerintah Bonaro, "Singkirkan Aurel sekeluarga." Bonaro segera melambaikan tangan, tiba-tiba belasan pria kekar bergegas ke depan, dan mengusir Aurel sekeluarga. Torik bersujud di lantai dengan wajah yang putus asa, dan sangat membenci istrinya. Wanita licik ini telah menyinggung Rocky sebelumnya, dan membuat dia kehilangan banyak bisnis besar. Sekarang mencari masalah dengan Rocky lagi, membuat keluarganya hancur, dan anaknya bahkan menjadi cacat. Dia seharusnya menceraikan wanita licik ini sejak awal. Aurel menangis dan berkata, "Suamiku, ini bukan urusanku, semua salah Rocky." Torik menggertakkan giginya, dan langsung menjambak rambut Aurel, memukul dan menendangnya. "Masih tidak tahu bertobat. Segala sesuatuku telah dirusak olehmu, cerai. Pergi kamu sekarang. Aku bukan menantu sampah." Bab 766. Latar belakangnya tidak terbayangkan. Dia tidak ingin mempertahankan wanita jalang seperti ini di sisinya. Saat ini, Leon yang sekarat berkata, "Bu, kalau bukan kamu yang sengaja menyuruhku menjatuhkan papan nama leluhur, dan melimpahkan kesalahan ke Dewi untuk merebut harta, aku juga tidak akan seperti sekarang ini. Anakku juga dicelakai olehmu." Torik sangat marah, tuntung, memukul wajah Aurel. Aurel yang dipukul menangis terseduh-seduh, wajahnya memar sampai tidak bisa mengenali wajah aslinya. Anggota keluarga Su lainnya juga terkejut. Tidak ada yang mengira semua ini direncanakan oleh Aurel, bahkan menjatuhkan papan nama juga direncanakan oleh Aurel. Tiba-tiba, seluruh keluarga Su memarahi Aurel. "Dasar jalang, seluruh keluarga Su dicelakai olehmu. Kalau bukan kamu yang merebut harta Kak Jenny, dia juga tidak akan mencelakai kita seperti ini. Kamu berdosa dengan keluarga Su, mulai hari ini keluar dari keluarga Su dan jangan kembali lagi." Beberapa pria kuat bergegas maju, menyeret Aurel, Torik dan Leon keluar dari rumah. Ketika hendak diseret, Torik tiba-tiba menoleh, berkata kepada Dewi, "Aku menyelidiki Rocky, meskipun aku tidak menemukan apapun, tapi aku menemukan beberapa petunjuk. Aku curiga keluarga Liu juga dihancurkan oleh Rocky dengan cara yang sama." "Tidak mungkin." Dewi segera membantahnya. Torik menekan amarahnya, mengertakkan giginya. "Aku memerintahkan istri dan anakku untuk tidak bertindak gegabah sebelum aku menemukan informasi lebih lanjut, tapi sekarang hartaku habis, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kuberitahu kamu, seorang pria bernama Mike mencariku, mengatakan keluarga Liu dihancurkan oleh Rocky. Latar belakangnya sangat hebat sampai kamu tidak bisa membayangkannya." Tidak berlebihan mengatakan dia menutupi langit dengan satu tangan. Rocky mengerutkan kening, dia tidak tahu Torik menyelidiki dirinya, bahkan tidak menyangka Torik bertemu dengan Mai.
Jenny segera berteriak, kamu bertemu Mike, dia sudah menghilang cukup lama, di mana kamu bertemu dengannya? Karena aku menyelidiki Rocky, jadi dia inisiatif memberitahu masalah ini, dan ingin aku bekerja sama dengannya, tapi aku menolaknya. Torik berkata, aku tidak tahu Mike ada di mana sekarang. Dewi menahan nafasnya dan ada sedikit keraguan muncul di matanya. Dia tahu Rocky memiliki latar belakang yang hebat tapi tidak menyangka akan sehebat yang dikatakan Torik. Namun, dia menggigit mulutnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku percaya pada suamiku, dia tidak akan membohongiku. Hehe. Torik tertawa, berkata, lagi pula keluarga lu sudah bangkrut, tidak perlu membohongimu. Mike memberitahuku, keluarga bibimu, Fanny, juga dihancurkan oleh Rocky. Sekarang bibimu dan keluarganya menjadi pengemis di Afrika, setiap hari kelaparan dan sangat menyedihkan. Selain itu, keluarga Aung San memiliki hubungan dengan Rocky. Aku khawatir mereka sangat patuh pada Rocky. Dewi tertegun, dia tidak menyangka suaminya begitu hebat. Seluruh anggota keluarga Su tercengang dan bahkan tidak berani bernafas. Pantas saja Rocky sama sekali tidak takut hari ini, ternyata latar belakangnya begitu hebat. Farel tertegun di tempat dengan keringat dingin di punggungnya. Kalau Rocky benar-benar memiliki latar belakang yang hebat seperti yang dikatakan Torik tadi, dia yang pura-pura mati, sekarang bisa hidup baik-baik, semua ini benar-benar berkat kebaikan Rocky. Kalau tidak, jangankan keluarganya sendiri, bahkan seluruh keluarga Su bisa dihancurkan Rocky dengan tenang. Saat ini, Andrew baru sadar dari keterkejutannya dan dengan cepat berkata, bagaimana mungkin, menantuku orang biasa yang tidak memiliki hubungan dengan orang kaya, dan hanya melihat Feng Shui untuk mereka. Tatapan Dewi tampak kacau, dia menatap Rocky dengan setengah ragu. Suamiku, apakah benar apa yang dia katakan? Rocky mengerutkan kening, awalnya dia ingin mencari kesempatan baik untuk memberitahu istrinya. Tidak disangka Torik menyelidiki dirinya, bahkan lebih tidak menyangka Mike pergi mencari Torik untuk bekerja sama dengannya. Setelah Torik mengatakannya, dia meninggalkan halaman dengan wajah putus asa. Dirinya sudah tamat, sekalipun dia telat menyelidikinya, istrinya yang pura-pura meninggal, mampu menghancurkan seluruh keluarga. Kalau dia mengetahui latar belakang Rocky lebih awal, sekalipun memukul istrinya sampai cacat, dia juga tidak akan berani membiarkan Aurel dan putranya mencari masalah dengan Rocky. Itu sama saja dengan mencari mati. Setelah Torik pergi, Rocky yang menghadapi pertanyaan istrinya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia menghela nafas dan berkata dengan muram, istriku, aku tidak memberitahumu sesuatu, tapi itu tidak seperti yang kamu pikirkan, sebenarnya. Saat ini, suara nyaring tiba-tiba menyela. Hehe, kalau benar dia memiliki latar belakang yang hebat, apakah akan seperti sekarang ini tidak memiliki uang dan kekuasaan? Ketika Rocky hendak mengatakan sesuatu, Jenny dengan keras kepala dan berkata dengan marah, putriku, coba kamu pikirkan, kalau Rocky benar memiliki kekuasaan, apakah perlu keluarga kita membiayai hidupnya selama 4 tahun, dia sedang pura-pura. Melihat ibu mertuanya yang kembali sombong, Rocky tidak tahan dan berkata dengan dingin, Bu, kalau aku mengatakan semua itu benar. Aduh, Rocky, jangan kira kamu mencari 2 orang teman menakuti keluarga Su, aku akan mempercayainya. Jenny mencibir dengan jijik, kalau benar kamu hebat, apa perlu aku miskin seperti sekarang?
Sudah sejak awal aku menjadi wanita kaya. Setelah itu, Jenny berbalik menghibur Farel, dan anggota keluarga Su yang terkejut lainnya. Kalian jangan percaya padanya, apakah aku tidak tahu siapa dirinya? Dia baru saja menjadikan putriku sebagai kepala keluarga, lalu ingin menekan kalian, takut kalian tidak patuh. Melihat ibu mertuanya berbicara tanpa henti, Rocky tidak tahu harus berkata apa. Otak Jenny seperti kemasukan air, hatinya hanya fokus pada keluarga Su karena takut mereka marah pada dirinya. Namun, memikirkan sifat Voldemort, Jenny, Rocky hanya bisa menggelengkan kepala. Jenny memang bersifat seperti ini, tidak peduli bagaimanapun dia tetap akan melindungi keluarganya. Saat ini, Dewi menghela nafas dengan pelan, berkata, suamiku, tidak peduli apa yang dikatakan Torik, aku tetap memilih untuk mempercayaimu. Mendengar ucapan istrinya, ada rasa bersalah di dalam hati Rocky. Dia menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun, tapi istrinya tetap mempercayainya tanpa syarat. Untuk sesaat dia merasa tersentuh, tiba-tiba dia berkata tanpa berpikir, istriku, sebenarnya aku dari keluarga Lin Dewasa, seharusnya aku memberitahumu sejak awal, tapi masalahnya sangat rumit. Sekarang kamu ingin mengetahui apa, aku akan memberitahumu. Keluarga Lin Dewasa. Tiba-tiba, keluarga Su di seluruh halaman tercengang. Dewa. Ternyata Rocky orang dari salah satu 4 keluarga besar. Farel terkejut ketakutan sampai kakinya lemas dan terduduk di lantai. Kegilaan macam apa yang sudah dilakukan dirinya sampai mencari masalah dengan tuan muda keluarga Lin ini sama saja pergi ke jalan kematian. 3 keluarga besar lainnya tidak berani mencari masalah dengan keluarga Lin Dewasa. Keluarga kecil Su bukanlah apa-apa, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Wijen. Tatapan Rocky tampak bersemangat, dia memutuskan untuk memberitahu istrinya segalanya.